dari Fakultas Teknik, Program Studi Teknik Industri, Universitas Widyatama Kota Bandung. Di sini saya akan menjelaskan tugas yang diberikan oleh Ibu Rima Sri Ayu Wulandari SSI MT dari mata kuliah Pengetahuan Lingkungan. Topik yang pertama yang akan saya bahas itu adalah mengenai ekosistem yang ada di lingkungan sekitar. Topik yang kedua adalah mengenai pencemaran yang ada di lingkungan sekitar. Bagaimana kelanjutan videonya? Mari kita saksikan. Sebelum kita mengetahui macam-macam ekosistem yang ada di lingkungan sekitar, marilah kita mengetahui apa itu pengertian dari ekosistem. Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, pengertian ekosistem sebagai berikut. Ekosistem adalah tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh, menyeluruh, dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas lingkungan hidup. Dari sekian banyaknya ekosistem yang ada di rumah saya hanya memilih 5 ekosistem untuk diidentifikasi. Yang pertama, adanya ekosistem taman. Yang kedua, adanya ekosistem selokan. Yang ketiga, adanya ekosistem akuarium. Yang keempat, adanya ekosistem tumbuhan berumput di tembok. Dan yang kelima, adanya ekosistem sungai. Berikut identifikasi dari 5 ekosistem. Satu ekosistem yang akan saya identifikasi adalah sungai. Sebelumnya, saya akan menampilkan bagian-bagian sungai. Ciri atau karakteristik yang dimiliki ekosistem sungai sebagai berikut. Pertama, adanya air yang mengalir. Kedua, terdapat variasi kondisi fisik. Ketiga, adanya perubahan kondisi fisik dan juga kimia. Keempat, dihuni oleh tumbuhan dan juga hewan. Kelima, air mengandung sedimen dan sedikit makanan. Dalam sungai ada komponen biotik dan abiotik. Apa saja? Mari kita lihat di slide berikut. Di antaranya ada air, cahaya matahari, kemudian adanya substrat seperti pasir halus, kerikil, bebatuan, dan sebagainya, kandungan kimiawi, kelembaban udara, dan suhu. Kemudian ada komponen biotik seperti biofilm, produsen, serangga air, dan invertebrata, ikan dan vertebrata, dan juga bakteri. Dapat dilihat bahwa komponen-komponen berikut termasuk ke dalam komponen biotik. Kemudian ada niche siput air tawar, di mana makanan, habitat, tempat hidup, ciri fisik, bergerak, dan peranannya dapat dibaca seperti berikut. Yang kedua, adanya niche lumut, makanan, habitat, tempat hidup, ciri fisik, dan peranannya sebagai berikut. Kemudian yang ketiga, ada niche katak, makanan, habitat, tempat hidup, kemampuan, dimakan oleh, dan peranannya sebagai berikut. Struktur rantai makanan pada ekosistem sungai dibagi menjadi 5 bagian. Yang pertama, adanya produsen, yaitu komponen autotrof penghasil makanan sendiri dengan bantuan sinar matahari. Yang kedua, adanya konsumen 1, pemakan produsen pertama berupa ikan pemakan herbivora. Yang ketiga, adanya konsumen 2, tingkat 2 berupa pemakan karnivora pada tingkat konsumen 1. Yang keempat,
adanya konsumen 3, pemakan konsumen tingkat 2. Yang kelima, pengurai atau dekomposer yang termasuk komponen heterotrof berupa bakteri, jamur, dan cacing. Dari gambar rantai makanan ekosistem sungai tersebut, saya akan memilih satu rantai makanan, yaitu yang berperan sebagai produsen adalah lumut atau gangga air tawar yang kemudian dimakan oleh invertebrates. Invertebrates bisa dimakan oleh carp, bass, and catfish atau ikan salmon. Kemudian carp, bass, and catfish dimakan oleh ikan salmon. Ikan salmon dimakan oleh angel, yang kemudian angel akan dimakan oleh decomposer. Pada ekosistem tentunya akan ada yang namanya simbiosis atau hubungan timbal balik. Pada ekosistem sungai, saya menemukan 3 simbiosis. Yang pertama yaitu simbiosis komensalisme. Contohnya ada katak dan pepohonan, di mana katak merasa diuntungkan, namun pepohonan tidak merasa dirugikan atau pula diuntungkan. Simbiosis yang kedua yaitu adanya simbiosis amensalisme, di mana contohnya ada Dinoflagellata dengan fitoplankton. Di mana Dinoflagellata menghasilkan senyawa yang bisa menyebabkan kematian pada fitoplankton. Di sini yang menjadi dirugikan adalah fitoplanktonnya. Kemudian, simbiosis yang ketiga adalah simbiosis netralisme, yaitu adanya ikan lele dengan ikan sapu. Meskipun keduanya berasal dari ikan atau vertebrata dan sama-sama hidup di dalam air, namun keduanya berbeda dalam segi makanan, sehingga bisa disebut dengan simbiosis netralisme. Siklus alami yang terjadi pada ekosistem sungai adalah siklus fosfor, di mana siklus fosfor ini merupakan suatu proses perubahan fosfat anorganik menjadi fosfat organik yang kembali lagi menjadi anorganik secara terus-menerus tanpa jeda waktu. Agar lebih memahami siklus fosfor, berikut adalah penjelasan mengenai siklus fosfor. Di samping banyaknya ekosistem yang menguntungkan bagi lingkungan, di dalamnya terdapat sumber masalah atau kerusakan. Ini adalah lingkungan sungai yang berada di sekitar rumah saya. Sungai yang memiliki ketinggian air yang cukup tinggi dan sangat lebar ini disayangkan memiliki warna air yang berwarna hijau kecoklatan. Nampak terlihat dari atas sungai, hampir semua bangunan di samping sungai memasang pipa paralon yang langsung mengarahkan pembuangan limbah cair ke dalam sungai. Limbah cair seperti air bekas cucian peralatan makanan, air bekas cucian beras, air deterjen bekas mencuci baju, dan bahkan limbah cair yang mungkin memiliki aroma yang tidak sedap dan dapat merusak ekosistem sungai. Sehingga dapat saya simpulkan, sungai tersebut tercemar akibat adanya aktivitas manusia yang kurang sadar dalam menjaga kebersihan lingkungan. Belum lagi terdapat sampah-sampah kecil yang menumpuk di bantaran sungai. Akibat aktivitas manusia yang membuang sampah sembarangan ke dalam sungai. Jika terlalu lama dibiarkan, maka akan timbul degradasi lingkungan, yang akibatnya berupa banjir pada lingkungan sekitar,
polusi udara, akan adanya bau busuk yang tidak sedap, matinya ekosistem yang ada di dalam sungai, kesehatan masyarakat menjadi terganggu, dan menjadikan lingkungan sungai tersebut sebagai sarangnya penyakit. Menurut pendapat dan pandangan saya, untuk mengatasi degradasi di lingkungan tersebut adalah dengan cara tidak membuang limbah rumah tangga ke dalam sungai tersebut. Yang kedua, membiasakan untuk tidak membuang sampah pada lingkungan sungai tersebut. Yang ketiga, perlu adanya kesadaran bagi setiap makhluk hidup atau individu untuk menjaga kelestarian lingkungannya. Lihat ibu pertiwi sedang bersusah hati, air matanya berlinang, emas intannya terkenang. Oleh karena itu, kita sebagai generasi penerus bangsa harus bijak dalam memanfaatkan sumber daya alam dan menjaga kelestarian lingkungan. Jika bukan kita yang menjaganya, siapa lagi?